Belanda dan Jepang meninggalkan banyak jejak sejarah. Selain bentuk cerita, peninggalan sejarah ini juga berupa peninggalan cagar budaya hampir di setiap kota. Beberapa di antaranya berupa penjara bawah tanah. Selain tempatnya gelap, berbagai penyiksaan juga kerap dialami oleh mereka yang mendekam di dalamnya. Hingga akhirnya tempat-tempat ini menjadi sangat menyeramkan. Di Indonesia ada beberapa penjara bawah tanah paling mengerikan sepanjang sejarah. Sebagian besar penjara ini digunakan pada masa penjajahan untuk menahan para pejuang kemerdekaan Indonesia. Selain tempatnya yang tak manusiawi, penjara ini menjadi saksi bisu bagaimana pejuang-pejuang kemerdekaan harus meregang nyawa. Dan berikut 7 penjara bawah tanah di Indonesia paling seram versi on the spot. Benteng megah di tengah kota Solo ini sekarang tersisa seonggok bangunan tak berharga dan ditumbuhi rumput ilalang yang lebat. Di kawasan Jawa Tengah, penjara bawah tanah Benteng Vastenburg, Solo tidak hanya sebatas tempat penyanderaan para tahanan. Lebih dari itu, penjara ini memiliki peranan penting, yakni sebagai pusat hubungan Solo-Semarang, tepatnya pada periode 1800 hingga 1900. Ketika Belanda berkuasa, bangunan bawah di dalam Benteng Vastenburg berubah fungsi sebagai penjara para tahanan. Penghuni tahanan di sini adalah orang-orang yang menurut pemerintahan Belanda sebagai penentang kekuasaan. Sejak masa tersebut, benteng ini kondisinya sudah sangat mengkhawatirkan dan tidak terawat. Kini, sejak 2014 lalu, Benteng Vastenburg menjadi salah satu bangunan cagar budaya di kota Solo. Karena pemerintah kota telah memperbaikinya sehingga dapat dikunjungi oleh wisatawan dalam dan luar kota Solo. Penjara Kalisosok terkenal dengan kisah kejam penjara bawah tanahnya. Hampir setiap pejuang kemerdekaan Indonesia, khususnya yang berasal dari kota pahlawan Surabaya, pernah merasakan bagaimana kejamnya penjara ini. Kisah kejam penjara di daerah yang kini bernama Kembang Jepun dan Raja Wali ini, puncaknya terjadi pada tahun 1940 hingga 1943. Saat itu situasi pejuang kemerdekaan mencoba memerdekakan diri dari penindasan Jepang. Presiden pertama Indonesia, Insinyur Soekarno, juga pernah ditahan di penjara ini. Pasca kemerdekaan Indonesia pada 1945, penjara ini tetap dipergunakan. Hanya saja tidak lagi dalam bentuk penjara bawah tanah. Tahanan dikhususkan bagi narapidana politik antara 1960 hingga 1970. Penjara ini dianggap sebagai penjara terangker di Indonesia. Tidak heran banyak napi yang takut dimasukkan ke penjara ini. Warga yang kebetulan melewati penjara ini bisa merinding takut melihat keangkerannya. Tempat ini bukan hanya sekedar penjara untuk mengurung napi, tetapi juga dijadikan sebagai tempat penyiksaan. Seiring berjalannya waktu, penjara ini sudah tidak terawat. Temboknya sudah berlumut dan usang, membuatnya nampak angker. Kisah seram yang beredar, hampir setiap malam sering terdengar suara rintihan meminta tolong dari dalam penjara. Kini, setelah pemerintah kota menetapkannya sebagai bangunan cagar budaya, tembok penjara diubah oleh para seniman Jalan Surabaya dengan mural art menjadi berwarna-warni. Walaupun pernah dipergunakan pemerintah Belanda, sebenarnya penjara Fort Rotterdam adalah peninggalan kerajaan Goa yang dibangun pada 1500
1945. Saat Belanda menguasainya, beberapa tokoh pejuang pernah merasakan bagaimana kejamnya penjara bawah tanah ini. Pangeran Diponegoro adalah salah satunya. Sebagai peninggalan sejarah, penjara Fort Rotterdam masih terawat dengan baik dan dijadikan pusat studi tentang sejarah peperangan dan juga sejarah kota Makassar. Konon, penjara bawah tanah ini menyimpan banyak kisah kelam pada masa lalu. Wajah benteng ini semakin angker dengan beberapa peperangan yang sering berlangsung di dalamnya. Tidak sedikit masyarakat yang mengaku melihat penampakan di beberapa titik di benteng Rotterdam. Wujud yang bisa menyerupai sosok orang Belanda zaman dahulu atau sosok lainnya. Penjara bawah tanah paling seram berikutnya adalah penjara bawah tanah Benteng Marlborough, Bengkulu. Penjara peninggalan Inggris ini didirikan oleh The British East India Company pada 1713 dan rampung pada 1719. Penjara dengan ukuran panjang 240 meter dan lebar 170 meter ini terletak di Kelurahan Kampung Cina, Kecamatan Teluk Segara, Kota Bengkulu, sekaligus merupakan pusat pendudukan tentara Inggris di Bengkulu. Penjara ini digunakan pihak Inggris untuk menahan penduduk asli Indonesia yang melakukan pemberontakan. Untuk masyarakat sipil ditempatkan di 7 lokal ruangan, sedangkan untuk tahanan politik dan tokoh penting masyarakat dikurung di 3 lokal ruangan di bawah tanah. Sebagaimana bangunan tua lainnya di Indonesia yang telah lama kosong, tempat ini memang sangat kental dengan dunia lain atau makhluk astral penghuni bangunan. Benteng Marlborough banyak menyimpan misteri di balik kemegahannya. Beberapa kisah misteri di balik kemegahan Benteng Marlborough ini pun banyak beredar di masyarakat. Penjara Sukamiskin yang dibangun pada 1918 dan selesai 1924 tetap berfungsi sebagai penjara. Penjara dengan 552 sel ini memiliki khas layaknya bangunan Belanda. Penjara Sukamiskin dibangun pada masa kolonial Belanda sebagai tempat hukuman bagi intelektual yang dianggap melakukan kejahatan politik karena bertentangan dengan penguasa Belanda. Berlokasi di Jalan Abdul Haris Nasution nomor 114 Bandung, penjara Sukamiskin memiliki nilai sejarah bagi bangsa Indonesia karena banyak tokoh nasional pernah dipenjarakan di sini. Bung Karno pernah menghuni kamar 01 Blok Timur atas. Kini penjara Sukamiskin berubah menjadi lembaga pemasyarakatan khusus pelaku korupsi. Karena bangunan masih asli khas Belanda, suasana sakral masih kental menyelimuti penjara ini. Ruang bawah tanah yang dipakai untuk penjahat berbahaya masih tetap dipelihara oleh petugas. Akan tetapi, sejak tahun 1945, penjara bawah tanah tersebut tertutup untuk umum dan tidak digunakan lagi. Dulu, Gedung Lawang Sewu sangat terkenal dengan keangkerannya. Bangunan ini dibangun pada tahun 1904 dan selesai di tahun 1907. Pada masa penjajahan Jepang, mereka mengubah ruangan bawah tanah menjadi penjara bawah tanah atau dikenal sebagai penjara jongkok. Hal ini dikarenakan penjara ini sangat sempit dengan atap yang rendah. Dulunya penjara ini dijadikan sebagai tempat eksekusi para pemuda yang melakukan perlawanan terhadap Jepang. Jasad-jasad mereka kemudian dibuang ke kali yang terletak di sebelah gedung. Beberapa orang mengaku kerap melihat kemunculan sosok tak kasat mata. Bahkan tempat ini menjadi salah satu tempat terseram se-Asia. Dan kini Lawang Sewu semakin cantik pasca pemugaran. Lawang Sewu menjadi destinasi wisata teratas. Sisi kelam masa lalu seolah tenggelam dengan keindahan dan kemegahan bangunan.